Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ke pengukuran sumber kesehatan ya. Nah, kemarin untuk incidence rate itu untuk contoh rate yang pertama, dan yang kedua ini adalah attack rate. Ini untuk mengukur angka serangan. Nah, attack rate atau angka serangan adalah angka insidensi yang biasanya dinyatakan dalam persen dan diterapkan terhadap populasi tertentu yang lebih sempit dan terbatas pada suatu periode tertentu. Misalkan suatu wabah, epidemik, atau pandemi seperti sekarang ya. Jadi biasanya dihitungnya kalau untuk pandemi seperti sekarang bisa per hari, per minggu, per bulan. Seperti contoh itu misalkan ada berita 1000 pada hari ini terjadi ditemukan kasus sebanyak kasus 1000 orang. Nah, itu adalah hitungan per hari itu dari mana? Nah, dari sini ya perhitungannya, cara menghitungnya. Jadi attack rate sama dengan jumlah kasus selama epidemi atau pandemi dan sebagainya dibagi populasi yang mempunyai risiko kali konstanta. Nah, ini contohnya untuk attack rate. Attack rate itu ya biasanya untuk menghitung juga kasus yang terjadi secara tiba-tiba, gitu ya. Contohnya seperti keracunan. Ini terdapat 100 orang siswa di SDZ di mana secara tiba-tiba 20 orang diantaranya menderita keracunan setelah jajan bakso di pinggir kali. Maka angka serangannya adalah tadi yang terkena adalah 20 orang per 100 orang atau per 100 siswa dikali 100%. Nah, untuk konstantanya ini pakai persentase ya, jadi 100%. Jadi jawabannya sama dengan 20% atau 20 kasus per 100 siswa. Nah, ini untuk attack rate. Ini adalah untuk penyakit yang jarang, maka incident rate dihitung untuk periode waktu yang bertahun-tahun. Dengan membandingkan incident rate suatu penyakit dari berbagai penduduk yang berbeda di dalam satu atau lebih faktor keadaan, yaitu faktor mana yang menjadi faktor risiko dari penyakit yang bersangkutan. Nah, ini khususnya contohnya untuk pandemi seperti sekarang ya, untuk menghitung attack rate ini memang butuh waktu lama. Makanya sebelum sampai akhirnya diketahui faktor risikonya yang sebenarnya itu apa, kita sebaiknya berhati-hati terlebih dahulu, ditambah lagi obat yang belum ditemukan ya, atau vaksin juga yang belum ditemukan. Makanya pentingnya menjaga jarak, menggunakan masker, atau paling enggak meminimalisir kita keluar rumah kalau tidak penting. Nah, ini karena untuk menghitung attack rate yang notabene hasilnya adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi risiko dari penyakit tersebut belum diketahui. Ini butuh waktu lama, makanya sebaiknya sekarang jaga kesehatan. Nah, kemudian secondary attack rate. Nah, kalian suka lihat di berita kan, ada serangan kedua berikutnya, misalkan di Cina, Korea, dan sebagainya untuk contoh penyakit COVID-19 ini. Nah, ini yang disebut secondary attack rate atau angka serangan sekunder. Ini adalah jumlah penderita baru suatu penyakit yang mendapat serangan kedua dibandingkan dengan jumlah penduduk dikurangi jumlah orang yang telah pernah terkena pada serangan pertama dalam persen atau per mil. Nah, untuk secondary attack rate rumusnya sama lah ya, semuanya hampir sama konsepnya, yaitu X sama dengan Y dibagi Z dikali konstanta. Itu intinya. Kalau yang di atas atau pembilangnya itu adalah jumlah penderita baru pada serangan kedua dibagi jumlah penduduk yang terkena serangan pertama dikali konstanta. Nah, ini contohnya terdapat 100 orang siswa di SDZ. Ini tadi kan sudah ada ya 100 siswa di SDZ untuk yang attack rate pertama, di mana secara tiba-tiba 20 orang diantaranya menderita keracunan. Jadi tadi ada 20 per 100 kali 100%.
karena jajan di pinggir gali. Nah, kemudian di hari kedua, kemudian ada 30 orang siswa lagi terkena keracunan. Maka angka serangan sekundernya adalah secondary attack rate atau SAR sama dengan angka serangan kedua dibagi jumlah siswa yaitu 100 dikurangi angka serangan pertama 20. Jadi tidak menggunakan jumlah penduduk total atau jumlah siswa total, tetapi jumlah siswa total dikurangi jumlah siswa yang terkena serangan pertama dikali 100% sama dengan 37,5% atau 37,5 kasus per 100 siswa. Nah, itu cara menghitung angka secondary attack rate. Kemudian yang berikutnya adalah prevalence rate. Ini adalah jumlah penderita lama dan baru yang ditemukan di sekelompok masyarakat tertentu pada satu titik waktu tertentu atau point prevalence rate. Ini dibagi dengan jumlah penduduk saat itu dalam persen atau per mil. Rumusnya PR atau prevalence rate sama dengan jumlah kasus yang ada pada satu titik tertentu dibagi jumlah penduduk seluruhnya kali konstanta. Nah, ini contohnya untuk PR kasus penyakit DBD di Kecamatan X pada waktu dilakukan survei pada Juli 2013 adalah 100 orang dari 4.000 penduduk di kecamatan tersebut. Maka prevalence rate DBD di kecamatan tersebut adalah PR sama dengan 100 per 4.000 kali 1.000. Nah, ini konstantanya 1.000 ya. Kalau di sini ribuan berarti dikali 1.000. Boleh kalau misalkan di sini 40.000, di sini 10.000. Ini supaya memudahkan kita menyebutkan gitu ya, menyebutkan. Ini untuk satuannya yaitu 25 kasus per 1.000 penduduk supaya hasilnya itu bulat. Supaya bulat ya, namanya orang kan bulat, tidak pakai koma, lebih baik. Kemudian catatan prevalence rate. Prevalence rate itu tergantung pada dua faktor atau jumlah orang yang telah sakit pada waktu yang lalu dan lamanya menderita sakit. Kemudian hanya sedikit orang sakit dalam 1 tahun. Apabila penyakit kronis, maka jumlahnya akan meningkat dari tahun ke tahun. Karena ini, kenapa penyakit kronis itu jumlahnya selalu meningkat? Karena penyakit kronis itu kan waktunya lama. Misalkan seperti mah kronis pasti akan kambuh, padahal itu masih pasien yang sama. Tapi kalau untuk PR jadi kehitung lagi gitu. Jadi jumlahnya akan terus bertambah karena lama ya sembuhnya. Kemudian periode prevalence rate atau PPR adalah jumlah penderita lama dan baru yang ditemukan di sekelompok masyarakat tertentu pada satu titik waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan dalam persen atau per mil. Nah, PPR ini jumlah penderita lama dan baru digabung ya, dibagi penduduk rata-rata dari periode tersebut dikali konstanta. Nah, ini contohnya untuk pada pertengahan tahun 2011, jumlah penduduk di daerah Margacinta 200.000 orang. Menurut laporan Puskesmas Kecamatan Margacinta, jumlah penderita TBC adalah Januari ada 40 kasus lama. Kemudian 110 kasus baru, Maret 65 kasus lama, 85 kasus baru, Juli 15 kasus lama, 85 kasus baru, September 40 kasus lama, dan sebagainya. Nah, kalau untuk PPR ini diketahui ya, apakah dia kasus lama atau kasus baru, yaitu biasanya dari apakah dia pasien lama atau pasien baru dan jenis penyakitnya. Tapi kalau hanya tadi yang pertama adalah prevalence rate, ini kita nggak tahu apakah dia pasien lama atau pasien baru karena digabung. Nah, kalau prevalence rate biasanya datanya terlihat seperti ini, jadi kita tahu mana kasus lama, mana kasus baru. Nah, meskipun cara menghitungnya kita jadikan satu kembali. Nah, ini kan tetap bisa dilihat ya, pada Januari misalkan ada 40 kasus lama ditambah 110 kasus baru, berikutnya ditambah terus sampai habis kasus tahun tersebut dibagi jumlah
penduduk dikali 100%. Kemudian crude death rate atau CDR. Nah, untuk menghitung CDR atau jumlah semua kematian yang ditemukan pada satu jangka waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan dalam persen atau per mil. Rumusnya CDR atau crude death rate itu jumlah kematian di kalangan penduduk di suatu daerah dalam satu tahun per jumlah penduduk rata-rata di pertengahan tahun di daerah dan tahun yang sama kali konstanta. Nah, ini contohnya, di desa X dilaporkan 50 orang yang meninggal akibat menderita berbagai penyakit. Sedang jumlah penduduk desa tersebut pada 1 Juli 2010 adalah 20.000 orang. Maka angka kematian kasarnya dalam persen adalah CDR 50 per 20.000 kali 100%, yaitu 0,25%. Ini angka kematiannya adalah sebanyak 0,25%. Nah, untuk CDR ini sendiri, jumlah penduduk di sini bukan penyebut yang sebenarnya, karena dari berbagai golongan umur mempunyai kemungkinan mati yang berbeda-beda atau meninggal yang berbeda-beda, sehingga perbedaan dalam CDR meskipun rate untuk berbagai golongan semua umur atau golongan umur semua sama. Padahal contohnya gini, misalkan ternyata di wilayah tersebut banyak penduduk usia tua, ya pasti akan tinggi ya, angka kematiannya akan tinggi karena banyakkan usia tua. Tapi semuanya digabung, harusnya untuk usia balita tidak usah diikut sertakan, tapi karena CDR atau angka kasar jadi usia balita juga digabungkan. Atau sebaliknya, di situ kebanyakan usia-usia produktif yang masih aktif. Tapi ada kasus kematian misalkan 20 orang, dan 20 orang itu kita tidak tahu apakah itu usia lanjut atau usia balita dan sebagainya. Jadi ini kasar lah ya, jadi untuk perhitungan jarang dipakai, hanya untuk mengetahui angka kematian saja, tapi kita nggak tahu kasusnya itu karena apa. Kemudian tidak bisa untuk penentuan tingginya angka kematian. Terus untuk angka kasar ini juga akan menjadi rancu apabila digunakan di suatu wilayah yang tingkat mobilitasnya tinggi, karena kan kita untuk mencari tingkat kesehatan, seberapa besar status kesehatan penduduk tersebut. Tapi kalau misalkan di wilayah yang mobilitasnya tinggi, misalkan angka kecelakaan lalu lintasnya tinggi, pasti angka kematiannya jadi akan tinggi, padahal itu bukan akibat penyakit ya, tetapi karena kecelakaan. Nah, itu yang bikin rancu untuk apabila kita menemukan data CDR gitu, kita tidak bisa gunakan untuk melakukan penelitian yang selanjutnya. Jadi sebenarnya kalau yang penelitian ya khusus. Kalau memang kematiannya karena kecelakaan, ya penyebutnya kita cari adalah jumlah penduduk yang tingkat mobilitasnya juga tinggi di jalan raya. Ini ya kekurangan CDR, terlalu menyederhanakan pola yang kompleks dari rate. Penggunaannya dalam perbandingan angka kematian antar berbagai penduduk yang mempunyai susunan umur yang berbeda-beda tidak dapat secara langsung, melainkan harus melalui prosedur penyesuaian atau adjustment. Nah, yang berikutnya adalah cause disease specific death rate. Nah, ini angka kematian penyebab khusus. Nah, ini kalau untuk penelitian, misalkan kita mau cari faktor penyebab resiko angka kematian karena penyakit tertentu, maka sebaiknya kita gunakan ini. Ini adalah jumlah keseluruhan kematian karena suatu penyebab khusus dalam suatu jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan dalam persen atau per mil. Nah, ini pokoknya persen dan per mil ini mengikuti jumlah penduduk atau penyebutnya ya, supaya kita mudah untuk membuat atau menyebutkan. Nah,
Nah, ini contohnya untuk CDSDR. Pada pertengahan tahun 98 di Kecamatan X jumlah penduduknya 5.000. Selama tahun 98 terdapat 20 orang meninggal dunia karena DBD, maka kematian akibat DBD adalah 20 per 5.000 kali 1.000 penduduk. Karena kalau DBD siapa aja bisa kena ya, mau balita, mau lansia dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nanti di sini misalkan karena apa ya, karena penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu biasanya pada usia-usia lanjut, maka di sini jumlah penduduknya harus benar-benar kita cari untuk lansia. Jangan sampai kita menggunakan jumlah penduduk secara keseluruhan dari segala usia. Kemudian ASDR atau angka kematian pada umur tertentu. Nah, ya ASDR ini lebih spesifik lagi. Jadi menentukan angka kematian pada usia tertentu. Ini contohnya jumlah kematian antara umur 1 sampai 5 tahun di suatu daerah dalam waktu 1 tahun, maka penyebutnya juga menyebutkan dari jumlah penduduk berumur 1 sampai 5 tahun pada daerah dan tahun yang sama dikali konstanta. Nah, ini di kecamatan, contohnya di Kecamatan X jumlah penduduk yang berumur 1 sampai 5 tahun pada pertengahan tahun 2000 adalah 500 orang. Maka dari jumlah tersebut selama tahun 2000 meninggal 12 orang. Maka age specific death rate-nya adalah 12 per 500 kali 1000 sama dengan 24 kematian per 1000 penduduk pada usia 1 sampai 5 tahun. Nah, itu satuannya ya, sebaiknya penduduk usia 1 sampai 5 tahun ditambahkan untuk satuannya. Nah, kemudian untuk proporsi. Kalau tadi tentang rate, semua tentang rate, sekarang proporsi. Proporsi ini atau distribusi proporsi ini adalah untuk mengetahui persentase jumlah peristiwa dalam kelompok data yang mengenai masing-masing kategori atau subkelompok dari kelompok tersebut. Rumusnya proporsi sama dengan X per X plus Y kali konstanta. X ini adalah banyaknya kejadian atau orang dan lain-lain yang terjadi dalam kategori tertentu atau subkelompok dari kelompok yang lebih besar. Kemudian Y-nya adalah jumlah peristiwa atau orang dan lain-lain yang terjadi dalam semua kategori dari kelompok tersebut. Konstantanya 100%. Nah, kelompok, biasanya kita membandingkan kelompok itu antara jenis kelamin. Yang paling mudah ya, jenis kelamin laki-laki dan wanita. Karena penyakit juga banyak, beberapa penyakit itu terkait dengan jenis kelamin. Tidak mungkin ada kanker skrotum terjadi pada wanita. Itu nggak mungkin karena skrotum itu hanya dimiliki oleh pria. Atau sebaliknya kanker rahim. Ya berarti kita carinya ke wanita, nggak mungkin kita cari penduduk laki-laki yang kita screening juga untuk screening kanker rahim. Nah, kemudian contoh proporsi pada Kecamatan Sukamaju terdapat 25 kasus penyakit X. Terdiri dari 12 wanita dan 13 laki-laki. Jumlah orang-orang di masing jenis kelamin berada dalam kelompok yang tidak diketahui berapa proporsi kasus menurut jenis kelamin. Nah, jadi kita bisa menghitung untuk proporsi wanita, berarti pembilangnya yang di atas adalah wanitanya, yaitu 12. Dibagi ini jumlah wanita dan laki-laki, yaitu 12 tambah 13, jadi 25 dikali 100% sama dengan 48%. Berarti proporsi wanita untuk penyakit tersebut adalah 48%. Untuk laki-lakinya, berarti yang kalau nyari proporsi laki-laki, yang di atas adalah yang jumlah laki-laki dibagi jumlah laki-laki dan perempuan, yaitu 25 kali 100%, berarti 50%. Berarti proporsinya lebih besar laki-laki daripada wanita. Nah, untuk rasio
Perbedaan antara rasio dengan proporsi ini adalah kalau rasio ini membandingkan. Jadi misalkan laki-laki banding wanita. Kalau tadi enggak ya, kita bisa hanya mencari satu saja, proporsi wanitanya itu berapa sih? 48%. Tapi kalau rasio ini pasti pembanding antara laki-laki dan wanita. Nah, rasio ini adalah suatu pernyataan frekuensi perbandingan peristiwa atau orang yang memiliki perbedaan antara satu kejadian terhadap kejadian lainnya. Nah, biasanya misalkan jumlah orang sakit dibandingkan dengan orang sehat, atau jumlah orang sakit pada jenis kelamin wanita dibanding penyakit pada laki-laki wanita gitu. Nah, rumusnya rasio sama dengan X per Y kali konstanta. Nah, bedanya di sini tidak dijumlahkan ya, tapi hanya langsung dibandingkan, kayak kalau dulu tuh diperkecil ya antara pembilang dan penyebut. Kalau pembilangnya dibagi 5, ya penyebutnya dibagi 5, sama dengan memperkecil. Karena konstantanya 1, berarti kan sama saja ya. Kalau konstantanya 2 boleh aja. Berarti X-nya dikali 2, Y-nya juga dikali 2. Nah, ini contoh rasionya. Penyakit X mengenai 40 penduduk di Kecamatan Surya, masing-masing 15 wanita dan 25 laki-laki. Jumlah orang-orang dari masing-masing jenis kelamin berada dalam kelompok yang tidak diketahui berapa rasio kasus laki-laki terhadap kasus wanita. Nah, caranya ya tinggal rasio kasus laki-laki dibanding kasus wanita sama dengan laki-lakinya 25, wanitanya 15. Maka kalau 25 ini dibagi 15, laki-laki ini dibagi 15, yang wanita juga sama dibagi 15. Jadi perbandingannya 1,6 banding 1. Atau misalkan untuk mempermudah bisa dibagi 5 ya, sama-sama dibagi 5. Berarti 25 bagi 5 sama dengan 5 dibanding 3. Gitu. Jadi rasio kasus laki-laki dan kasus wanita 5 banding 3 atau 1,6 banding 1. Terima kasih untuk hari ini ya, dicukupkan sekian. Kita lanjut minggu depan. Silakan kalau ada pertanyaan langsung komen saja di bawah, nanti insya Allah langsung Ibu jawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.